Oke, sekarang kita akan bahas tentang CSS. Kita masih dalam video yang kita masih dalam lanjutan dari video yang kemarin. Kita kemarin sudah membahas HTML ya, HTML yang menarik. Coba kita lihat lagi. Oke, masih dalam folder yang sama. Oke, saya coba ke sini ya. Oke, yes, ini saya zoom 100% saja. Jadi Anda lihatnya dalam kualitas HD saja ya. Saya di sini 100% saja zoomnya. Oke, nah. Nah, sekarang kita akan belajar dua hal yang baru di sini. Saya menggunakan sekarang saya menggunakan Firebug. Anda bisa mendownloadnya. Anda bisa search saja di Google Firebug ya. Saya menggunakan Firefox dengan Firebug di sini. Jadi Anda bisa download saja Firebug. Nah, itu kegunaannya adalah untuk menganalisis suatu elemen itu besarnya seberapa, kemudian tipenya apa, kemudian style apa saja, CSS seperti apa, kemudian scriptnya dalamnya seperti apa, bisa didebug scriptnya dan lain sebagainya. Nah, jadi sekarang saya sudah terinstall Firebug di sini. Saya cukup ya seperti ini Firebug. Oke. Nah, ya di sini saya lihat di sini HTML. Jadi HTML itu dari atas sampai bawah sini. Kemudian ada head itu tidak terlihat ya. Kemudian kalau saya akan ke body, ini lihat kita ada body, di sini ada jaraknya. Nah, ini kita akan sedikit belajar tentang peraturan jarak dalam CSS. Oke. Nah, pertama kita akan masuk dulu ke peraturan jarak di CSS. Tapi sebelum masuk ke peraturan jarak, saya ingin membahas tentang ada dua elemen penting untuk mendesain suatu web, yaitu ada div dan span. Apa itu? Kita akan lihat coba di sini. Oke. Saya bikin paragraf baru di sini. Oke, ya. Oh, seperti ada kesalahan. Oke, seperti ada kesalahan di sini. Saya baca dulu. Oke. Ya. Oh, ternyata tidak ada. Oke. Write something here. Oke. Saya tambahkan lorem ipsum ya. Bla bla bla. Oke, saya ngetikkan salah saja. Oke. Atau biar lebih enak ya, saya coba search something, suatu kata-kata di Google. Atau tidak usah, kita terlalu lama. Oke. Nah, oke, di sini ada P, ada paragraph. Oke. Nah, span itu dia bisa mengapit teks. Oke. Nah, coba mari kita lihat. Saya di sini ada span. Oke. Sebelumnya saya akan memberitahukan dulu di sini ada style. Di sini di head bisa ditambahkan sebuah elemen bernama style. Kemudian text, yes, oke, ya. Nah, pendefinisian ini tidak wajib ya, sebenarnya tidak, kita mengikuti konvensi saja, tapi ini sebenarnya tidak terlalu wajib, tapi standarnya kita tulis saja. Oke, saya katakan misalnya semua span warnanya merah. Oke, nah, saya katakan di sini span. Oke, save. Kita lihat. Oke, ini warnanya merah. Oke, nah kalau kita lihat, saya inspect elemen. Oke, lihat di sini ada span ya. Jadi ini adalah suatu elemen tersendiri. Dia tuh bisa inline, dia bisa menyatu dalam teks. Oke, nah jadi dia akan mengubah layout. Nah, itu span. Tetapi coba kita lihat secara default seperti itu ya. Sorry, kita tambah tetap saja. Tapi kalau misalnya saya tambahkan di sini div ya. Saya tambahkan di sini div. Oke. Ya. Sebelum saya refresh. Nah, dia akan terpisah. Sungguh ini akan terpisah. Anda perhatikan. Sungguh ini akan terpisah menjadi satu line tersendiri. Jadi terkesan di sini ada 3 line ya kan. Nah. Seperti itu ya. Jadi dia ada suatu kejanggalan ya. Jadi kalau span dia itu inline, dia tidak akan membreak layout. Tetapi kalau div itu dia itu akan menganggap yang ada di dalam div itu adalah sebuah kotak. Nah, ini kotak-kotak seperti inilah yang akan kita otak-atik ya. Oke, saya sudah meload web charity water ke dalam cache saya, jadi akan dibuka secara cepat. Ternyata tidak juga ya. Oke. Web ini adalah web yang bagus. Ini adalah web tentang kampanye air bersih, lebih tepatnya donasi air bersih ya, untuk di Amerika. Oke, cukup lama loadingnya ya.
Oh, oke, tidak apa-apa. Oke. Jadi itu ada beda div dan span. Dia terlihat seperti tidak berwarna. Kalau bagian ini saya hapus, oke. Jadi nggak ada masalah ya, nggak ada bedanya dengan teks-teks lainnya. Karena dia nggak punya informasi spesial. Tapi justru dengan div dan span itu kita akan dapat memberikan informasi spesial. Begitu ya. Oke. Sepertinya web charity water agak terputus. Mungkin internet saya lagi sedang bermasalah di sini. Tapi saya kalau buka Google kok bisa ya. Oke. Charity water. Oke. Seperti ada masalah di dalam sana. Oke, nggak apa-apa. Oke, nah seperti itu. Oke, nah jadi kita akan belajar di sini style. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sebelumnya begini, saya akan memberitahu dulu kepada Anda bahwa sebelumnya kan kita bisa di sini ya. Di sini saya bisa tambahkan style sama dengan color red. Nah, ini sebelah CSS ya. Ini sebelah adalah informasi CSS yang saya taruh langsung di dalam body, di dalam HTML-nya. Ya, tetapi ini nggak asik karena anggapannya begini. Misalnya saya ingin membuat setiap span atau begini. Setiap di sini ada suatu elemen yang namanya B atau strong bold ya. Nah, saya misalnya ada 2 di sini, saya bold kan. Oke. Ya. Oke. Nah, di sini ada 2 yang saya bold. Nah, tetapi kalau misalnya saya pengen mengatakan semua yang masih spanning, saya save dulu. Oke. Nah, misalnya saya di sini ada 2 yang di bold, yang ini dan yang ini ya. Nah, misalnya semua yang bold itu saya pengen juga warnanya merah. Nah, kalau saya definisikan di sini semua sini style sama dengan color red. Nah, semua yang bold itu warnanya merah misal begitu. Tapi kalau gini saya akan hanya mentargetkan bold yang bagian atas aja. Yang ini aja, bagian yang ini aja. Tapi kalau saya pengen semua yang bold, bagaimana? Nah, Anda nggak bisa melakukan dengan cara seperti ini, ya. Nah, maka dari itu kita memakai di sini kita memakai CSS. Jadi kalau saya ketikkan di sini color red. Nah, oke. Jadi semua yang tebal juga warnanya merah begitu. Nah, oke. Sekarang kita akan memahami tentang ini dulu, bagian ini. Kita bagian ini. Nah, kita akan coba membahas bagian. Tapi untuk membahas bagian itu kita harus mengetahui dulu bagian bawahnya. Oke. Bagian bawahnya, apa yang dimaksud bagian bawahnya? Maksudnya saya tuh di sini nanti kita akan belajar class dan ID ya. Oke, langsung saja. Apa itu class? Class itu adalah class itu bisa diberikan kepada banyak elemen, tetapi ID hanya bisa diberikan kepada satu elemen. Dan itu adalah digunanya untuk menargetkan suatu objek ke CSS. Anggapannya begini. Misalnya saya di sini berikan informasi kelas tengah, dan di sini saya berikan informasi kelas tengah. Nah, di sini saya beri atas. Perhatikan bahwa kelas bisa diberikan ke banyak objek, ke banyak elemen, tetapi ID hanya bisa diberikan kepada satu saja elemen. Begitu. Ya. ID itu harus sama persis, tetapi dia tidak peduli huruf besar huruf kecil, tapi harus sama persis. Jadi kalau misal di sini saya berikan ID-nya itu adalah atas 2 gitu, itu boleh ya. Yang diperbolehkan di sini adalah saya kurang hafal spesifikasinya, tetapi pada intinya ya dia disebut hanya boleh satu, itu maksudnya sama persis ya. Jadi nggak boleh ada yang sama persis lainnya gitu. Jadi harus unique ID itu. Oke, sebagaimana istilah variabel di Java gitu ya. Nah, kemudian ini namanya selector. Jadi ini gunanya mana nih? Elemen yang di bawah ini akan saya berikan ke ID dengan filter ini. Saya akan berikan informasi style ini kepada objek dengan kriteria ini, begitu. Di sini dengan kriteria B, dengan kriteria dia elemennya adalah B, gitu ya. Nah, by the way,
di sini ada banyak tipe CSS. Saya tampilkan autocomplete di dalam Aptana saya. Oke, di sini ada Oke. Nah, di sini ada banyak ya. Ada banyak CSS, tapi nanti kita akan belajar yang esensial. Tapi pada prakteknya nanti kita akan belajar yang esensial, tapi pada dasarnya begini. Anda bisa mempelajari ini masing-masing, Anda bisa search gunanya di Google. Tetapi ya begitu ya. Ada banyak, masing-masing ada banyak spesifikasinya, ada cheat sheetnya pula, Anda bisa mengunduhnya. Tapi di sini saya beritahukan saja formatnya ya. Jadi tipe, nama elemen, nama style ini adalah value style ya, color red. Kemudian di sini sebenarnya juga bisa hexadesimal ya, misalnya RGB. Saya pilih warnanya green ya, jadi OOFF oke. Jadi kalau seperti ini sekarang warnanya hijau, oke. Nah, kalau itu untuk warna. Nanti kan kita akan belajar lebih dalam tentang ini. Oke. Kemudian bisa juga ada di sini ada font size ya. Saya berikan 2 kali dari normal, misalnya gitu. Iya kan? Sekarang dia ukurannya 2 kali lebih besar gitu ya. Nah, begitu. Oke. Nah, jadi setiap elemen dipisahkan dengan titik koma, setiap informasi itu dipisahkan dengan titik koma, dan dia tidak peduli, sekali lagi dia tidak peduli white space. Meskipun saya giniin, dia tetap bisa jalan. Oke. Nah, dia tetap bisa jalan ya. Jadi dia nggak peduli white space. Kemudian pokoknya setiap elemen itu, setiap parameter itu harus diakhiri dengan titik koma ya, bukan dipisahkan tapi diakhiri. Meskipun hanya ada satu, dia tetap diakhiri dengan titik koma. Kalau tidak, browser tidak akan baca. Oke. Nah, ya begitu ya. Nah, kemudian di sini bisa lebih dari satu. Jadi saya kalau misalnya mau mentargetkan lebih dari satu elemen, saya pakai titik koma di sini. Kemudian saya juga mau milih semua saya katakan ini ada anchor ya, ada anchor. Nah, saya juga kalau anchor juga dia spesifikasinya seperti ini. Begitu. Siap. Nah, sekarang anchor juga memiliki ID yang sama. Tapi kenapa anchor itu di sini ada underline-nya, tetapi di ini nggak ada? Nah, ini adalah default style dari browser. Nah, maka dari itu nanti kita akan mengetahui tentang CSS reset agar semua browser itu menampilkan CSS yang sama. Nah, ini nanti kaitan dengan kompatibilitas antar browser. Bahwa style kita itu dilihat di browser yang berbeda, hasilnya sama. Begitu ya. Nah, sehingga kalau anchor itu Anda harus mengatakan bahwa tidak ada underline. Ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, keklik. Oke, nah begitu ya. Jadi kita bisa mendefinisikan lebih dari satu dengan memakai koma. Oke, ya, tidak masalah. Kemudian di sini sebenarnya ada banyak selektor, ini kita di sini namanya filtering, di sini namanya CSS selector. Misalnya saya bikin A lagi di sini, A lagi di sini, tapi ini di sini sifatnya bukan hyperlink ya, nggak masalah sih. Saya cuma ingin menunjukkan bagaimana dia menselect CSS ini aja. Ya, di sini dia diselect, dia warnanya red juga. Tapi gini, saya pengen yang ada di bawah aja gitu. Ya, yang ada di bawah aja. Nah, sangat mudah. Untuk memilih elemen, Anda cukup ketikkan nama elemennya. Untuk memilih kelas, Anda ketikkan .class ya, .class seperti ini. Oh ya, untuk commenting dia pakai slash bintang ya. .class. Nah, kalau ID, kalau Anda mau memilih ID, Anda cukup mengetikkan seperti ini ya. Nah, mari kita lihat. Sekarang saya pengen menselect yang ini, tengah. Ya, tengah. Nah, saya mau kalau dia kayak gitu, dia semua teks yang di dalam kelas tengah ini dia itu rata tengah ya. Teks alignnya center. Oke. Ada lihat? Oke, semua yang ada di dalam tengah dia kan ada seperti. Oke. Nah, tapi apa yang terjadi jika div di sini saya kasih kelas tengah juga? Ya. Nah, ini juga akan ikut di tengah. Nah, Anda bisa memilih kelas dari elemen suatu elemen atau ID dari suatu elemen. Nah,
caranya adalah saya pengen misalnya yang kena tuh P-nya aja ya, bagian sininya aja ya, bagian P kelas. Nah, sekarang saya P dot tengah. Jadi untuk menambahkannya informasi, jadi P dot apa, agar Anda lebih jelas, Anda coba melihat di sini ya, dengan Firebug itu sangat sangat dimudahkan di sini. Oke ya. Anda perhatikan di sini bahwa dia mengambil informasi dari P dot tengah. Atau di Chrome juga sangat jelas CSS selecting-nya. Anda bisa belajar dari situ. Oke, saya tunjukkan saja di Chrome. Oke, ya. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat informasi selecting CSS-nya. Anda lihat ya. Di sini jelas dari HTML ke body ke P dot tengah. P maksudnya P dengan kelas tengah gitu. Ya. Nah, jadi kalau saya save di sini, oke, saya refresh lagi. Nah, jadi yang kena tuh cuma yang bawah aja. Sekarang yang ini kembali ya, kembali seperti awal. Begitu. Oke. Kembali ya. Jadi ini nggak kena ya. Yang kena cuma P dot tengah aja. Cuma P dengan kelas tengah. Kalau ID gimana? Nah, mudah sekali. Misalnya P dengan ID. Nah, seperti ini kalau ID. Jadi pakai pagar ya. Ini dia rata kanan kalau yang di atas. Misalnya saya maunya begitu. Ya. Sekali lagi ya, di sini ini ada banyak tipe CSS, dan selector itu bukan hanya ID, bukan hanya ada ID, bukan hanya ada kelas, tapi ada child, parent, and child. Ada lagi ya, kalau kita belajar CSS tree selector itu akan ada lebih banyak lagi ID selectornya, dan saya nggak akan membahas semuanya karena tidak efisien ya. Dan nanti kita akan bahas yang sesuai dengan kebutuhan kita saja. Oke. Nah, oke. Kalau saya refresh, belum saya save sepertinya. Atau saya lupa. Sorry, PID-nya atas, sorry ya. Nah, ID-nya atas, saya mau target yang ini. Oke. Jadi kalau saya refresh, ada di atas. Ya. Nah, by the way, kenapa cuman ID atasnya doang yang kena? Sorry, Anda mungkin tidak melihat layar saya terlalu kecil mungkin. Oke. Saya resize sedikit. Oke. Ya. Alright. Nah. Kenapa kok cuman yang ini doang yang kena? Cuman yang ini doang yang kena ya. Nah, karena begini. Sebenarnya tadi kita melanggar ya. Div itu tidak boleh dalam P. Nah, ini ada beberapa aturan, misalnya image juga tidak boleh dalam Anchor. Ada beberapa aturan, nanti kita akan mengetahui lebih dalam. Di sini kita baru perkenalan aja. Oke. Nah, oke. Ya. Jadi kenapa ini cuman ini doang yang kena? Karena yang atas itu yang ini ya. Yang atas itu yang ini aja. P atas itu ini. Ya, yang dalam-dalam ini bukan. Untuk ini saya div kelas tengah saya bye-byein aja dulu. Oke, jadi tadi sebenarnya kita melanggar aturan. Div itu nggak boleh di dalam P, ya. P di dalam div boleh, tapi div tidak boleh di dalam P. Nah, akhirnya tadi kita melanggar aturan, maka ada kesalahan dalam layouting ya. Jadi di sini kanan benar, tapi bawahnya nggak di kanan gitu. Padahal kalau kita hapus dia normal ya. Nah, oke. Nah, semuanya di kanan sekarang kan. Oke, seperti itu ya. Nah, kita juga bisa, nih saya pengennya yang gini aja, A di dalam P atas. Nah, di sini kita mendefinisikan bahwa A warnanya merah. Tetapi kalau A di dalam P atas, A di dalam P atas. Nah, kita menyebutnya gini ya. Jadi suatu hal di dalam A di dalam P atas. Ya, jadi pakai spasi, tetapi nggak ada koma karena ini bukan suatu hal yang berbeda. Kita mengatakan A di dalam P atas. Jadi seperti itu. Oke. Saya katakan warna. Tapi kalau A di dalam P atas, memang A itu warnanya akan saya set merah. Tapi kalau A di dalam P atas, warna itu jangan merah tapi hijau gitu misalnya. Nah, kita akan lihat ini akan warnanya hijau, tapi yang lain tetap warnanya merah. Anchor yang lain dan bold yang lain tetap warnanya merah, tetapi khusus ini aja warnanya hijau. Begitu. Ya, tapi di sini akan muncul masalah. Seandainya di sini saya bikin tadi nggak boleh ya, tapi saya bikin span aja kalau di sini.
Span itu boleh diisi suatu hal yang inline ya. Jadi yang bukan div. Kalau div itu kan tadi kotak ya, kotak besar. Oke, misalnya div, nanti kita akan mengetahui kegunaan div. Span. Baru tebal. Misalnya saya mau kayak gini. Ya. Nah, misalnya di sini ya. Ini dia ikut-ikutan tebal. Ya, jadi karena ini tadi ya B ya, ada B di sini. Kemudian perhatikan lagi bahwa saya di sini ada, saya insert anchor lagi ya. Perhatikan bahwa anchor di sini juga ikut-ikutan ya. Jadi semua yang di dalam ya, semua child. Misalnya tadi kan di sini ya, P atas A. Ya, jadi P dengan ID atas, semuanya pokoknya A dengan, pokoknya ada induknya tuh ada P atas ya, ada P dengan ID atas. Nah, pokoknya kalau selama ada A dengan induknya ini, tidak peduli dia induk ke-1, induk kedua. Ini kan kalau kita lihat induknya itu kan span ya. Kalau Anda kita akan melihat lebih dalam, kita dengan sahabat kita Firebug ya. Nah, lihat. Ini kan anchor yang ini ya, anchor yang ini itu kan induknya span, tetapi induknya lagi ada PID atas. Nah, jadi selama dia punya induk, gak peduli induk keberapa, nah dia induknya itu dia diberi induk berapa, tapi yang penting ada induk seperti itu. Nah, itu dia akan kena. Nah, saya nggak mau misalnya seperti ini. Saya maunya pengen yang ini aja, persis satu anak di bawahnya, nggak semua anak ya, tapi persis satu anak di bawahnya. Nah, itu ada selektor namanya child. Jadi seperti ini. Nah, jadi dia pakai tanda greater than. Jadi kalau saya kayak gini, oke, yang ini tetap hijau, yang ini merah. Dia targetnya yang atas, begitu ya. Di sini juga kita mengetahui ada skala prioritas ya. Jadi makin ke bawah dia makin prioritas, makin ke atas dia tidak prioritas. Di sini saya sudah mendefinisikan ini sebenarnya bahwa A itu colornya merah, tetapi di sini saya definisikan ulang. Nah, definisi yang atas saya itu nggak berguna. Kalau saya balik, ini definisi yang atas justru nggak berguna. Jadi definisi saya tentang yang ini, P atas colornya green, yang ini colornya green, itu jadi nggak berguna. Oke, mari kita lihat. Sekarang saya save dan saya refresh. Saya lupa. Ini dia spesifik ya. Kalau spesifik dia berguna, tetap masih bermanfaat. Tetapi kalau dia nggak spesifik seperti ini, dia baru nggak berguna. Tapi kalau spesifik, nah dia menimpa, gitu ya. Jadi maka dari itu kita harus sebisa mungkin spesifik dalam menentukan CSS-nya. Tetapi jangan terlalu spesifik, karena itu akan merepotkan kita sendiri dan akhirnya tidak efisien dalam membuatnya, begitu ya. Nah, oke. Jadi seperti itu. Oke, by the way, di sini ada CSS 3. Saya mau ngasih tahu sedikit CSS 3. Saya di sini misalnya mau mengapit ini dengan div. Div itu sifatnya kotak ya. Semua yang div, dia ini ada suatu hal yang menarik di sini. 0,05 pixel, warnanya gray. Ya, jadi di sini ada shadow. Kita akan banyak bermain dengan shadow ini karena ini adalah bagi saya adalah suatu CSS yang sangat menarik karena kita bisa membuat shadow tanpa perlu Photoshop ya. Kenapa tanpa perlu Photoshop? Karena ada dulunya kita membutuhkan Photoshop untuk membuat shadow. Oke. Nah, itu dia masalah selektor ya. Oke. Masalah selektor, kita udah mengetahui selektor di sini. Oke. Sebenarnya saya mau membahas tentang masalah di sini ada masalah margin ya. Kalau Anda perhatikan di sini dia nggak mentok ke kiri kan? Dia nggak mentok ininya ke kiri ya. Nggak mentok ke kiri karena dia ada marginnya. Nah, kita lihat ya, inspect element. Nah, lihat di sini di elemen body dia memiliki margin. Nah, ini adalah default dari browser ya.
Nah, di sini sebenarnya saya mau membahas tentang margin. Ya, kalau saya marginnya itu 20 pixel. Perhatikan nih saya zoom ya, jadi mungkin nggak cocok. Nah ya dia agak lebih besar kan, jaraknya dia agak lebih besar. Yang kuning itu, bagian kuning itu margin ya. Nah dia agak lebih besar, tetapi kalau saya ada padding juga, saya besarkan deh biar jelas ya mana margin mana padding. Nah yang ungu itu padding, tapi saya akan bahas di video selanjutnya saja. Video ini sudah terlalu panjang, saya waktu tidak bisa diupload ke YouTube. Oke. Ini adalah positioning dalam web ya. Positioning dalam sini. Dan oke, sekarang Anda lihat sudah tidak ada jaraknya antara kiri dan teks ini. Begitupun di sini udah nggak ada jaraknya. Oke ya. Oke. Di perkenalan saya kita sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.